Guys, di setiap negara pasti ada kelebihan dan kekurangannya penduduk-penduduk yang ada di setiap negara tersebut, guys. Tetapi di sini katanya dia iaitu inilah kelebihan yang dimiliki penduduk Indonesia dibanding orang luar. Apakah yang kelebihan yang mereka ada, guys? So, bagaimana ceritanya dan videonya, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya hendak merencanakan lagi satu lagi video daripada channel, iaitu bagi kini subscribernya adalah 613,000 orang, guys. Banyak, guys. Hampir-hampir dah nak menembusi 1 juta, guys. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada bagi channel, guys. Tidak rugi, guys, kerana ia sentiasa membagi-bagikan kita info-info yang terbaik dan terkini untuk kita di seluruh dunia, termasuklah Indonesia dan Malaysia, guys. So, apa yang tajuk yang kita hendak reactionkan hari ini daripada channelnya katanya adalah inilah kelebihan yang dimiliki penduduk Indonesia dibanding orang luar. Apakah iaitu kelebihan yang ada dimiliki oleh penduduk Indonesia sendiri, guys? So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan siapa, guys? Dengan Brozul Channel. Sahabat bagi apa kabarnya? Ya, kabar baik. Ya. Kita doakan selalu bagi sahabat bagi-bagi, semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Amin. Amin. Ikut saya, guys. Amin. Sahabat bagi-bagi yang mungkin kita tahu belakangan ini di dunia mengenal rakyat Indonesia itu barbar dan brutal. Gimana nggak barbar kata mereka, zaman pandemi kayak gini tetap aja tawuran. Padahal kita tahu masih banyak rakyat Indonesia yang baik dan tidak barbar. Banyak rakyat kita itu selalu berada di posisi ujung tanduk, ya sahabat bagi-bagi. Di dalam rumah musnah, keluar rumah juga musnah. Maka sebagian besar rakyat kita itu wajib kita acungi jempol dan doakan kesehatannya, ya. Mereka selalu berjuang mempertaruhkan jiwa dan raga agar dapur tetap ngebul di zaman sekarang, ya sahabat bagi-bagi. Kali ini bagi-bagi akan membahas kelebihan rakyat Indonesia daripada negara luar, ya sahabat bagi-bagi, yang mungkin jarang sekali membahas ini di channel lain atau di apa ya, di media sosial lain, ya sahabat bagi-bagi. Oke, kita lanjut aja, tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dan bagi-bagi jangan lupa kalian, ya. Like. Langsung aja kita masuk nomor 5. Rakyat Indonesia tidak gampang emosi. Seperti kita tahu sahabat bagi-bagi, rakyat Indonesia yang kita ketahui adalah bangsa yang barbar. Tapi berbeda menurut negara Jepang. Bahkan ada stasiun TV di Jepang yang melakukan sosial eksperimen ngerjain rakyat Indonesia. Tapi tidak satupun yang langsung marah atau memukul. Langsung kayak marah. Tersebut malah tertawa dan ngobrol asik. Padahal mereka juga uji coba terhadap orang bule dan langsung marah seperti video berikut. Gimana, hebat kan negara kita? Coba prank itu dilakukan kepada bangsa lain, pasti langsung gelut tuh. Betul, pasti marah, guys. Bagi-bagi, bukannya kita nggak bisa marah, ya. Cuma rakyat kita biasanya masih kasih kesempatan dulu. Apakah nih orang kan terus kurang ajar atau tidak sengaja? Jadi ya betul, guys. Kadang-kadang kita bagi peluang pada orang tu, mungkin dia hendak bergurau saja ke, bermain-main bercanda saja ke, ataupun memang dia jenis macam tu, kurang ajar. Kalau kurang ajar, sepak saja, guys. Tetapi kalau dia hanya untuk bercanda, biar je lah, kan. Itu adalah salah satu hiburan juga sebenarnya, guys. Sebenarnya bangsa kita selalu bertindak hati-hati, ya sahabat bagi-bagi, tanpa langsung emosi, langsung pukul, enggak. Bangsa kita bangsa yang cerdas. Oke, langsung aja kita akan masuk nomor 4. Bangsa Indonesia bermental baja. Wow, bermental baja. Betul, guys. Jiwa kental orang Malaysia panggil. Sahabat bagi-bagi, seperti yang kita ketahui bahwa bangsa kita itu bermental baja dari zaman perjuangan hingga zaman krisis moneter. Daripada zaman Soekarno lagi, guys. Itu bunuh diri karena tekanan. Berbeda dengan Jepang dan Barat, banyak sekali tindakan bunuh diri karena panik, karena penyakit atau krisis ekonomi.
Benar guys, kalau kita tengok di negara-negara luar, Eropah ke di mana-mana lah, banyak mereka bila tertekan mereka bunuh diri guys. Tetapi kita sebagai orang Islam, membunuh diri adalah satu dosa besar guys, tidak boleh. Tetapi orang Indonesia memang berjiwa baja. Itulah tadi yang dikatakan, memang jiwa kental lah kalau orang Malaysia panggil. Sungguh luar biasa guys. Orang kita itu ibarat predator hidup, sahabat bagi-bagi. Predator hidup. Ibarat ada rotan, akar pun jadi. Ya, kita sekolah megang pacul, ngaduk semen pun hidup. Berbeda dengan mereka, bahkan untuk negara luar dipecat bisa menyebabkan depresi dan gantung diri. Benar. Beda dengan kita, bahkan negara kita bisa nyari uang bermodal Android jadi pedagang online dadakan, ya kan? Bangga kan jadi warga negara Indonesia? Oke deh, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk nomor 3. Suka berburu dan meramu. Sahabat bagi-bagi, meramu apa guys? Boleh komen di bawah komentar. Saya nak tahu apa meramu. Rakyat kita banyak menggantungkan hidupnya dari alam. Sampai sekarang ini percaya abang deh, ni saya kenal ni. contohnya Dia masih konten dia banyak memancing je. yang suka mancing di sungai untuk lauk atau dijual. Mimin dahulu pernah punya pengalaman. Ada sahabat dari Belanda minta ngajak memancing di sungai di salah satu sungai Pulau Jawa. Sebut aja Bunga orang bulenya, pada laki-laki ya, tapi nggak apa-apa kita panggil Bunga. Dia bertanya sama Mimin, kenapa ikan di sungai kecil-kecil, padahal sungai di negeri asalnya ikan berlimpah dan besar-besar. Karena emosi, Mimin menjawab, karena kami dari nenek moyang sampai sekarang biasa hidup dari alam, tidak seperti bangsa kalian yang dahulu gemar menjejah untuk kelangsungan hidup kalian. Kami bangsa Indonesia biasa hidup memanfaatkan alam, jadi wajar bila alam kami lebih sedikit dari sumber daya alam kalian. Dan langsung terdiam, keok. Walaupun teman ya nggak masalah, itu masalah prinsip kebernegaraan ya sahabat bagi-bagi. Oke, langsung aja kita lanjut nomor 2. Langsung nomor guys, 2, nomor 2. Mudah bahagia. Sahabat bagi-bagi, bangsa Indonesia adalah bangsa yang mudah bahagia. Mudah bahagia guys, mudah terhibur lah. Beli HP Android aja sudah senang. Beda dengan negara lain yang perlu punya Ferrari dan rumah besar baru bahagia. Bahkan hiburan seperti TikTok pun bangsa kita sudah senang. Sudah bahagia. TikTok guys. Itu pun sudah bahagia guys. Tak perlu duit banyak pun. Ya Mimin aja lah, bawa pancing ke sungai bermodal rokok dan kopi, sudah merasa seperti di surga. Kini sahabat bagi-bagi, kebanyakan rakyat kita katanya adalah penduduk miskin, tapi jangan salah. Kemiskinan itu nikmatnya ringan. Mimin dan kalian beli HP sudah bahagia, beli sepeda sudah bahagia. Coba bayangin mereka-mereka yang sudah kaya, beli mobil aja biasa. Jadi bahagia itu simple. Jadi berbahagialah kita yang rakyat jelata ya. Mimin juga bahagia kok walaupun pakai HP Android merek apa ini? Xiaomi apa ya? Ya ngabur. Oke. Langsung aja kita masuk nomor 1 yang ditunggu-tunggu. Memiliki fisik yang kuat dan otak yang cerdas. Siapa sahabat bagi-bagi yang tidak mengakui ketahanan fisik negeri kita ini? Bahkan Borobudur pun dibangun dengan tenaga fisik loh sahabat bagi-bagi. Seperti yang kita tahu sahabat bagi-bagi, di balik iklim yang tropis ini bangsa Indonesia dibekali fisik yang lebih dari negara lain. Contohnya flu. Orang negara luar terkena flu bisa masuk rumah sakit bahkan meninggal. Coba lihat sekitar kita, cukup bermodal teh hangat dan kerokan, flu akan lari ke birit dari fisik. Saya pernah buat ni guys, kerokan ni. Sakit ni yang ni tadi hangat dan kerokan, flu. Yang ini guys, saya pernah orang Indonesia juga yang buat di belakang saya guna sealing sakit guys, pedih. Saya tak tahu, mungkin dia kerok tu mungkin ada luka ke, terkupas sikit kulit, saya tak pastilah. Tetapi saya nak tanyalah kepada orang Indonesia sendiri kalau buat kerokan ni, adakah rasa pedih kalau mandi guys? Mungkin dia mungkin ada silap ke buat, ataupun tak tahulah, mungkin rasanya begitu guys. Memang. Lepas tu saya tapi memang betul, angin dalam badan semua keluar akan lari ke birit-birit dari fisik orang Indonesia. Inilah kelebihan bangsa kita. Selain fisik yang kuat, ternyata bangsa kita banyak menelurkan profesor handal seperti almarhum Eyang B.J. Habibie. Semoga amal pencipta pesawat bagi-bagi. Dan kalian tahu tidak, penemu jaringan 4G itu juga berasal dari Indonesia dan ratusan profesor hebat orang Indonesia guys bangsa kita. Penemuan 4G. Tapi selain mereka, rakyat pun cerdas loh sahabat bagi-bagi. Contohnya, tanpa perlu lulusan sekolah tinggi, rakyat kita itu super kreatif. Seperti bisa mencari uang yang orang barat tidak sampai bisa memikirkannya. Contoh menjadi Pak Ogah bila jalan rusak. Sering nggak daerah kalian bila ada jalan rusak? Yang ngatur mereka.
cukup bermodal keranjang, yuk 500 gopek dulu. Ya, benar. Atau menjadi stuntman ya, apa tuh namanya, polisi lalu lintas di pertigaan yang tidak ada lampu lalu lintasnya ya. Mereka bisa mencari kesempatan untuk mengatur lalu lintas untuk gantian berseliweran. Guys, mereka bisa memanfaatkan itu mulianya dan mendapatkan hati uang. mereka ya guys. Mulia hatinya mereka guys, walaupun di kawasan tu tiada lampu isyarat, kalau orang Malaysia panggil lampu lalu lintas ya. Kalau Indonesia panggil, kalau di Malaysia lampu isyarat ya. Traffic light lah kalau orang Inggeris kata. Mereka boleh menjadi itu guys tetapi terpulang pada anda. Ada yang saya pernah pergi Bandung saya tengok ada yang bagi rokok, ada yang bagi uang, bukan banyak pun kadang-kadang mereka dapat. Ada yang yalah semampu mana yang kita boleh bagi pada mereka ya, untuk membalas jasa baik budi, apa orang kata, keringat mereka membuat kerja tersebut ya guys kan. Tentu ini mungkin ada yang berpikir itu kan cuma kayak gitu bukan begitu. Kita harus apresiasi nilai kreatif itu dalam mencari uang dan peluang. Karena daripada kita bingung mencari pekerjaan yang nggak jelas, belum tentu juga pekerjaan itu menerima kita, ya nggak masalah, kreatif dikit kan. Toh intinya untuk dapur ngebul ya sahabat bagi-bagi. Daripada bingung cari kerjaan yang tidak tentu arah, ini juga bisa menjadi betul guys kita biar sekolah tidak tinggi guys, tetapi biarlah kita menjadi orang tapi kalau kita sekolah tinggi-tinggi pun kita jadi penjahat, jadi jenayah, buat salah, buat benda tak baik, tak guna juga sekolah tinggi-tinggi. Saya pernah pergi ke balai polis guys buat laporan tentang aduan kereta saya hilang lah kereta saya pernah hilang. Saya pernah cakap dengan polis tu, saya sekolah tidak tinggi. Jadi polis tu pun cakap dengan saya, tak apa bang, tak sekolah tinggi, yang penting kita jadi manusia, itu yang lebih penting. Sekolah tinggi-tinggi tak jadi manusia pun tak guna juga guys. Betul tak? Hasilan yang mudah loh sahabat bagi-bagi. Bukan maksudnya kami ingin kalian meniru itu, tidak. Maksudnya apresiasi buat mereka yang kreatif daripada mencuri dan lain-lain. Ya, benar. Maka dari itu sahabat bagi-bagi, teruslah optimis dan satukan visi agar bangsa ini lebih sejahtera. Semua demi Indonesia. Jangan ada lagi pecah belah saling hina. Kita satu tanah kelahiran, saatnya bersatu majukan Indonesia. Sahabat bagi-bagi, gak usah saling menghina, gak usah sirik-sirikan gak jelas. Komenlah yang positif dan baik, bermedia sosial yang cerdas. Ujung-ujungnya, bila bangsa ini rusak, rakyatnya semua sama rusak. Gak ada lagi lah cebong dan kampret, percuma. Kalau mahal, ya cebongnya beli mahal, kampretnya beli mahal. Kita ini satu saudara. Stop udah pecah belah, jangan mau diadu domba oleh elit-elit yang sebenarnya mereka sendiri yang paling kenyang daripada kita yang gontok-gontokan, hina-hinaan di bagian bawah ini, ya kan? Ya begitulah sekian berita dari kami sahabat bagi. Kali ini kami juga mengucapkan terima kasih admin bagi-bagi di spontan guys, dia cakap kami tidak ada maksud menghina siapapun, kami hanya menghibur dan memberikan informasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang selalu setia menonton sama-sama. Bila ada kata yang salah, kami minta maaf. Wassalam. So guys, kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana kata oleh bagi-bagi channel. Inilah kelebihan yang dimiliki penduduk Indonesia dibanding orang luar. Memang sangat banyak kan, berjiwa baja, hati kena kental. Walaupun kita hidup susah, walaupun kita tidak hidup terlalu kaya ataupun terlalu banyak harta, tetapi cukuplah dengan kita rezeki yang ada. Kita harus sentiasa kuat untuk mencari sesuap nasi. Tidak semestinya kita untuk membuat kerja-kerja yang haram guys. Okey guys, sebentar guys. Kalau anda dengar suara kanak-kanak ataupun budak-budak bermain di belakang saya ni, sebenarnya kawasan rumah saya ni memang ramai budak-budak main ketika waktu senja guys. Sekitaran dalam jam 4 petang, 5 petang. Abaikan saja guys. Anggap itu adalah background sound saya. Kita tidak boleh marah budak-budak guys. Itu adalah orang kata jiwa mereka, jiwa budak-budak. Biarlah mereka nak bermain itu bagi mereka rasa relax, itu yang bagi mereka rasa happy. Kita haruslah memberi orang rasa gembira. Guys, kalau anda dengar lagi bunyi suara budak-budak itu biasalah tu. So guys, kita teruskan dengan kita punya ulasan. So begitulah orang dengar tu. Bagus kan ada bunyi macam ni. Saya suka guys. Itu bawa live, itu bawa suara natural background. Tak perlu nak edit lagi. Guys, okay, kita sambung lagi. So guys, itulah orang Indonesia, hatinya kental, orangnya baik-baik, sanggup membuat apa saja, yang penting rezekinya halal. Itu yang sebaik-baiknya guys, yang seperti saya pernah katakan tadi walaupun kita tidak sekolah terlalu tinggi ataupun tidaklah terlalu orang kata pandai belajar, tetapi biarlah kita menjadi manusia yang berguna guys. Jangan kita sekolah tinggi dan pandai belajar tetapi kita punya moral down, tak bagus, menjadi korupsi. Itu yang selalu berlaku pada orang-orang yang
itulah kita nak cakap nanti kan kena saman guys. Baik, kita jangan cakap guys. Jangan jadi korupsi, jangan jadi perompak, jangan jadi maling, jangan jadi penipu. Kita harus jujur, hidup harus jujur. Biar muka tak handsome, biar muka tak kacak, tetapi hati kena baik. Itu yang paling penting guys. Biar kita tidak kaya, tapi kita mencari rezeki yang halal untuk memberi kehidupan pada anak dan isteri kita guys. Itu yang sebaik-baiknya. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul Channel. Tanpa sokongan anda tidak ada Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Bro Zul Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction. Dan saya juga minta maaf kiranya ada bunyi suara bising yang di belakang saya. Anggaplah itu background sound saya yang paling natural sekali. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di reaction yang akan datang. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.